Halo co-friends, di sini kita punya soal tentang barisan bilangan. Perhatikan barisan bilangan berikut. Kita tanyakan rumus suku PN. Di sini kita dapat selidiki terlebih dahulu polanya. Jadi kita punya 2, 5, 10, 17. Kalau kita perhatikan dari 2 ke 5, ini bertambah 3. Dari 5 ke 10, bertambah dengan 5. Lalu 10 ke 17 bertambah dengan 7. Sehingga kalau kita perhatikan dari 3 ke 5, ini bertambah 2. 5 ke 7 bertambah 2 lagi. Dan begitu seterusnya. Berarti perlu diperhatikan bahwa di sini untuk pertambahannya ini adalah konstan 2, namun bukan untuk sukunya, melainkan kenaikannya. Jadi di sini ini merupakan ciri dari barisan aritmetika, namun kita punya barisan aritmetika bertingkat, yang mana terjadi pertambahan konstan sebesar 2, namun untuk kenaikannya. Jadi bukan sukunya secara langsung. Kalau kita perhatikan bahwa untuk kenaikannya ini adalah tingkat atau level yang pertama. Lalu di sini untuk pertambahan dari kenaikannya ini adalah level atau tingkatan kedua. Yang berarti dalam kasus ini kita punya adalah barisan aritmetika tingkat 2. Jadi perlu diperhatikan bahwa untuk barisan aritmetika tingkat 2, rumus suku ke n-nya dirumuskan sebagai an kuadrat plus bn plus c. Tugas kita adalah mencari a, b, dan c-nya. Jadi perlu diperhatikan bahwa ketika kita punya barisan bilangan seperti ini, yang berarti untuk 2 ini sebagai suku pertama, 5 sebagai suku kedua, 10 di sini sebagai suku yang ketiga, lalu 17 ini sebagai suku yang keempat. Berarti kita dapat tentukan bahwa di sini bentuk rumus umumnya adalah UN yang dirumuskan sebagai AN kuadrat plus BN plus C. Dalam kasus ini kita punya bahwa untuk U1 seharusnya dirumuskan sebagai A dikali dengan 1 kuadrat ditambah dengan B dikalikan dengan 1 ditambah dengan C. Di mana ini sama dengan 2. Berarti untuk nilai dari A plus B plus C ini sama dengan 2. Lalu kita juga punya bahwa suku kedua seharusnya dirumuskan sebagai A dikalikan dengan 2 kuadrat, ditambah B dikalikan dengan 2, ditambah dengan C, ini akan sama dengan 5. Yang berarti untuk 4A ditambah dengan 2B ditambah dengan C, ini sama dengan 5. Lalu untuk suku ketiga kita punya bentuknya harusnya adalah A dikali dengan 3 kuadrat, ditambah dengan B dikali 3, lalu kita tambahkan dengan C, ini sama dengan 10. Berarti kita punya bahwa untuk 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan C, ini sama dengan 10. Kalau kita perhatikan ini kita punya persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Kita cukup berhenti sampai 3 persamaan ini karena di sini variabelnya ada 3, yakni A, B, dan C. Jadi persamaan yang kita perlukan juga hanyalah 3. Maka kalau kita perhatikan di sini, bahwa kita dapat tentukan nilai A, B, dan C dengan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ketika kita kurangi dua persamaan, misalkan persamaan kedua kita kurangi dengan persamaan utama, C dikurang C, maka nanti C-nya akan habis. Jadi C-nya akan tereliminasi. Begitupun nanti persamaan ketiga kita kurangi dengan persamaan kedua, maka C dikurang C, C-nya habis. Sehingga kita akan mendapati persamaan yang lebih sederhana. Jadi mari kita coba untuk persamaan kedua, kita kurangi dengan persamaan pertama. Jadi 4A ditambah dengan 2B ditambah dengan C yang sama dengan 5. Di sini akan kita kurangi dengan A plus B plus C yang sama dengan 2. Maka 4A dikurang dengan A kita punya adalah 3A, 2B dikurang B adalah B, C dikurang C habis, dan ini sama dengan 5 dikurang 2 yakni 3. Sementara untuk persamaan ketiga kita kurangi dengan persamaan kedua, berarti 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan C sama dengan 10, lalu untuk 4A plus 2B plus C sama dengan 5. Kita kurangi, berarti 9A dikurang 4A adalah 5A, 3B dikurang 2B adalah B, C dikurang C habis, dan ini sama dengan 10 dikurang 5, yaitu 5. Sebut saja kita punya persamaan keempat dan persamaan kelima yang terdiri atas dua variabel saja, yaitu A dan B. Di sini, mari kita coba kurangi lagi persamaan kelima dengan persamaan yang keempat, di mana 5A ditambah dengan B, ini sama dengan 5, lalu untuk 3A ditambah dengan B sama dengan 3. Ketika kita kurangi 5A dengan 3A, hasilnya adalah 2A, B dikurang B habis, ini sama dengan 5 dikurang 3, yaitu 2. Berarti 2A sama dengan 2, sehingga A-nya adalah 2 dibagi 2 yang sama dengan 1. Kita mendapati nilai A-nya adalah 1. Dan sekarang untuk mendapatkan nilai B dan C, kita akan gunakan metode substitusi. Jadi kita akan mengganti nilai A menjadi 1, misalkan ke persamaan keempat, berarti kita punya bahwa yang awalnya 3A ditambah dengan B sama dengan 3, berarti kita punya menjadi 3 dikali 1, ditambah dengan B sama dengan 3. Berarti untuk B-nya akan sama dengan
3 dikurang dengan 3 dikali 1, yaitu 3, ini sama dengan 0. Jadi kita dapati nilai B-nya adalah 0. Dan dari sini kita substitusikan juga untuk nilai A dan B yang sudah kita dapati, sekarang ke persamaan pertama misalkan. Jadi yang awalnya A plus B plus C, kita punya menjadi 1, ditambah dengan B yang adalah 0, ditambah dengan C, ini sama dengan 2. Maka di sini perlu diperhatikan bahwa untuk C-nya akan sama dengan 2 dikurang 1 dikurang dengan 0, yang sama dengan 1. Jadi ternyata kita mendapati nilai C-nya juga. Akibatnya kita telah mendapati nilai A sama dengan 1, B sama dengan 0, C-nya sama dengan 1. Sehingga dari sini kita mendapati rumus suku ke N adalah AN kuadrat berarti 1 dikali dengan N kuadrat, ditambah BN berarti ditambah 0 dikali N, ditambah C yang adalah 1 seperti ini. Berarti untuk rumus suku ke N adalah N kuadrat, lalu ditambah 0 dikali N berarti ditambah 0, tidak perlu kita tuliskan, lalu plus 1. Jadi ini adalah N kuadrat plus 1. Kita pilih opsi yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya, co-friends.